Kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu ukuran organisasi, siklus hidup, dan kemunduran. Bab ini membahas tentang 3 aspek utama yang sangat penting dalam memahami dinamika organisasi secara menyeluruh, yaitu ukuran organisasi, tahap-tahap siklus hidup organisasi, serta proses kemunduran atau penurunan yang bisa terjadi. Ketiganya merupakan dimensi krusial yang memenuhi pengaruh desain struktural, pengambilan keputusan, serta pola kerja dalam sebuah organisasi. Ukuran organisasi dan implikasinya. Ukuran adalah salah satu variabel paling signifikan dalam teori organisasi. Struktur organisasi diukur berdasarkan jumlah karyawan, volume penjualan, aset, atau kombinasi dari beberapa indikator tersebut. Semakin besar ukuran organisasi, semakin kompleks pula struktur, proses, dan tantangan yang dihadapi. Untuk struktur organisasi mempengaruhi cara organisasi beroperasi, bagaimana mereka mendesain strukturnya, serta bagaimana mereka memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar unit. Dalam organisasi kecil, pengambilan keputusan seringkali dilakukan secara sentral dan informal. Sebaliknya, dalam organisasi besar, keputusan didistribusikan secara formal melalui hierarki dan prosedur birokratis. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi kecil lebih fleksibel dan inovatif, namun rentan terhadap tekanan lingkungan. Sebaliknya, organisasi besar cenderung lebih stabil dan efisien, namun memiliki tingkat birokrasi yang tinggi sehingga sulit beradaptasi secara cepat. Tahap dalam siklus hidup organisasi sama seperti makhluk hidup. Organisasi juga mengalami tahapan perkembangan yang disebut siklus hidup organisasi. Siklus hidup ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu tahap kelahiran, yaitu entrepreneurial stage. Kemudian organisasi berfokus pada penciptaan produk atau layanan baru. Kepemimpinan biasanya berada pada suatu atau dua pendiri. Struktur masih informal, peran belum didefinisikan secara formal. Orientasi pada kelangsungan hidup dan eksperimen pasar. Yang selanjutnya ada tahap kolektif, yaitu collectivity stage, yaitu organisasi memulai tumbuh dan mengalami ekspansi. Visi dan misi menjadi jelas, struktur mulai terbentuk, kepemimpinan dilembagakan. Kemudian budaya organisasi mulai terbentuk dengan loyalitas tinggi. Yang selanjutnya ada tahapan formalisasi, formalization stage, yaitu organisasi sudah memiliki mapan dan memiliki ukuran besar, prosedur dan regulasi tertulis mulai diterapkan secara ketat. Fokus pada efisiensi, standarisasi, dan koordinasi formal. Birokrasi meningkat dan inovasi cenderung menurun. Kemudian yang selanjutnya ada tahap elaboration stage. Organisasi mencoba mereformasikan dirinya dari struktur yang terlalu birokratis. Inovasi kembali didorong untuk tim lintas fungsi atau unit bisnis sendiri. Struktur cenderung desentralisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan ini bukanlah urutan mutlak, tetapi dapat menjadi panduan dalam menganalisis proses organisasi dalam siklus hidupnya. Setiap tahap menuntut pendekatan manajerial dan desain organisasi yang berbeda. Kemunduran organisasi. Nah, kemunduran organisasi di sini atau organizational decline juga dibahas di bab ini, yaitu membahas kemunduran organisasi, yaitu fase ketika organisasi tidak mampu lagi mempertahankan keberlanjutannya karena gagal beradaptasi dengan lingkungan.
Penyebab utama dari kemunduran hal ini ada beberapa penyebab utama, yaitu penurunan pendapatan, ketidaksesuaian strategi dengan lingkungan, ketidakmampuan manajemen dalam merespon perubahan. Kemudian ada juga struktur yang terlalu kaku. Yang selanjutnya juga ada budaya yang tidak mendukung perubahan. Draft menjelaskan 4 tahap dalam proses kemunduran organisasi, yaitu yang pertama ada blind stage. Organisasi tidak menyadari adanya krisis, manajemen terlalu optimis dan mengabaikan sinyal peringatan dini. Kemudian ada initiation stage, yaitu masalah disadari tetapi tidak ada tindakan yang signifikan dari manajer. Manajer mengandalkan strategi lama yang sudah tidak relevan. Kemudian ada flashy action stage, yaitu organisasi mengambil tindakan yang tidak tepat. Bisa berupa pemotongan biaya tanpa perbaikan mendasar. Yang selanjutnya ada crisis stage. Krisis memburuk, kepercayaan karyawan dan stakeholder menurun, bisa berujung pada kebangkrutan atau likuidasi jika tidak ada pembaruan total. Strategi untuk menghindari kemunduran adalah dengan terus melakukan inovasi, membuka komunikasi, merespon lingkungan dengan cepat, serta menciptakan sistem pemantauan kinerja yang adaptif. Ukuran versus inovasi. Tantangan struktural, salah satu paradoks utama yang diangkat dalam bab ini adalah trade-off antara ukuran dan inovasi. Organisasi besar memiliki sumber daya yang stabil, yang lebih kuat, namun seringkali terjebak dalam prosedur birokratis. Sebaliknya, organisasi kecil lebih inovatif dan cepat berubah, tetapi juga rentan terhadap krisis. Untuk menjawab tantangan ini, banyak organisasi besar mencoba untuk menerapkan prinsip struktur kecil di dalam tubuhnya, misalnya dengan membuat unit-unit bisnis yang otonom, membentuk tim proyek independen, atau bahkan mengakuisisi startup kecil untuk mendongkrak inovasi. Kemudian teknologi, struktur, dan ukuran organisasi sering terkait dengan teknologi yang digunakan. Dalam organisasi yang besar, teknologi, informasi, dan sistem kontrol manajemen menjadi alat vital untuk menjaga efektivitas. Sistem ERP, kontrol anggaran yang terintegrasi, dan sistem pelaporan kinerja digunakan untuk mengelola kompleksitas organisasi besar. Di sisi lain, organisasi kecil dapat mengandalkan teknologi yang lebih fleksibel dan adaptif, alat kolaborasi berbasis call, dan platform komunikasi digital mempermudah koordinasi antara tim kecil. Pendekatan struktural terhadap ukuran draft menjelaskan berbagai struktur organisasi yang sesuai untuk berbagai ukuran organisasi, antara lain yaitu ada struktur fungsional, cocok untuk organisasi kecil hingga menengah dengan fokus efisiensi. Kemudian ada struktur divisional yang digunakan pada organisasi besar dengan lini produk atau wilayah geografis yang kompleks. Kemudian ada struktur matriks, digunakan dalam organisasi dengan kebutuhan koordinasi lintas fungsi dan proyek. Struktur tim atau horizontal yang cocok untuk meningkatkan fleksibilitas dan kolaborasi pada organisasi besar. Kemudian tantangan dalam perubahan, tahapan dan pertumbuhan transisi antara tahap dalam siklus hidup tidak terlalu mulus. Ketika organisasi tumbuh, perubahan struktur seringkali diperlakukan. Namun, banyak organisasi gagal melakukan perubahan yang diperlukan karena budaya lama yang terlalu kuat, resistensi terhadap perubahan, atau kekurangan kepemimpinan yang visioner. Manajer harus peka terhadap tanda-tanda perubahan yang diperlukan dalam memiliki keberanian untuk melakukan reformasi struktural seperti perubahan peran, redesign, proses bisnis, atau transformasi digital. Kemudian untuk penutup di bab ini, implikasi bagi manajer, bab ini menegaskan pentingnya memahami hubungan antara ukuran siklus hidup dan desain struktural organisasi.
Manajer tidak bisa mengabaikan fakta bahwa organisasi entitas statis, ia berkembang, tumbuh, dan bisa mengalami kemunduran. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk memahami posisi dalam organisasi siklus hidup. Yang selanjutnya, untuk mendesain struktur yang sesuai dengan ukuran dan tahap perkembangan, kemudian mengenali tanda-tanda kemunduran dan bertindak proaktif, menjaga keseimbangan antara birokrasi dan fleksibilitas, dan mendorong inovasi serta tetap menjaga efisiensi. Dengan memahami dinamika ini, manajer akan lebih mampu mengelola organisasi secara strategis dan adaptif.